Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dalala 'alal huda ibtigha'a wajhillahi wa thawabi mardabi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan ujian lisan ilmu nahwu bab kalam sampai bab mu'arabat. Karena ini sebagai tanda kelulusan kita untuk melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab nakirat ma'rifat. Ujian ini diambil dari kitab Mutammimah Jurmiyah. Mutammimah Jurmiyah yaitu kitab nahwu yang masyhur sekali diajarkan di pondok pesantren Yaman. Pertanyaan akan kita acak dari 7 santri, masing-masing akan mendapatkan 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lando, apa itu kalam? Kalam terdiri dari 4. Yang pertama lafaz, yang kedua tersusun, yang ketiga Tersusun bagaimana maksudnya? tersusun terdiri dari dua kata atau lebih. Yang ketiga bermakna, yang keempat Bermakna maksudnya apa? bermakna maksudnya yang diajak bicara paham, tidak akan bertanya lagi. Yang keempat berbahasa Arab dan sadar. Ya. Berbahasa Arab dan sadar. Coba berikan contohnya, Lando. Contoh lafaz, Contoh dari kalam. contoh kalam. Huwa qaimun. Huwa qaimun, artinya Dia sedang berdiri. coba jelaskan kata huwa qaimun dengan 4 syarat yang kamu sebutkan tadi. Kamu berpendapat bahwasanya huwa qaimun itu sudah dikatakan kalam. Kalau seandainya huwa qaimun itu contoh dari kalam, apakah sudah terpenuhi 4 syarat yang sudah kamu sebutkan tadi? Apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya? Apakah kata contoh yang kamu sebutkan tadi huwa qaimun itu sudah memenuhi syarat dari kalam? Sudah. Coba sebutkan kalau memang sudah termasuk dari kalam. Yang pertama tadi lafaz. Yang kedua Enggak, coba terangkan lebih detail lagi. Kata dari huwa qaimun, kamu sudah katakan bahwasanya itu termasuk dari kalam. Coba jelaskan maksudnya bagaimana? Dari contoh tadi. maksudnya itu tadi terdiri dari 2 dan sadar dan berbahasa Arab dan bermakna. Bisa lebih dijelaskan lagi? Kalau seandainya saya adalah orang yang belum pandai nahwu, pasti saya bingung dengan penjelasan kamu. Coba jelaskan supaya orang yang tidak ngerti nahwu paham maksud dari kalimat huwa qaimun adalah termasuk dari contoh kalam. Jelaskan. Kamu beri contoh kepada saya huwa qaimun adalah contoh kalam. Coba jelaskan kepada saya. Kenapa kamu katakan huwa qaimun itu kalam? Karena terdiri dari 2 dan bermakna. Terdiri dari 2 apa? Terdiri dari 2 huruf dan bermakna. 2 huruf. Huwa qaimun itu lebih dari 2 huruf. Ha, wawu, qaf. Terdiri dari dua Coba Opik bisa jelaskan? Saya masih belum paham. Lando, coba kasih ke Opik. Contoh huwa qaimun, apakah benar huwa qaimun adalah contoh dari kalam? Kasih Saris dulu, nggak apa. Saris, coba jelaskan Saris. Apakah huwa qaimun sudah termasuk contoh dari kalam? Sudah. Coba jelaskan.
Karena dia tersusun dari dua kalimat. Ya. Terus dia menggunakan bahasa Arab. Kalimat apa aja itu? Huwa sama qaimun. Ya, kalimat apa? Apakah kalimat Jumlah ismiyah. Iya, kalimat apakah isim sama isim atau huruf sama huruf? Isim dengan isim. Isim sama isim. Huwa qaimun isim sama isim. Ya. Isim dan fi'il. Isim mah huwa qaimun isim dan fi'il. Qaimun apa imun? Qaimun. Oh, qaimun isim dan isim. Isim dan isim ya. Isim apa itu? Itu ya. Isim apakah itu? Apakah dia isim mufrad, isim Oh, tasniyah? isim mufrad. Isim mufrad ya. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang tidak tasniyah, tidak jamak, dan tidak disamakan dengan keduanya, dan bukan asmaul sittah. Yang bermakna apa? Dan dia tuh huwa qaimun, dia bermakna kalau huwa qaimun, kalau dia itu berdiri, bermakna. Jadi yang tanya, Yang saya tanyakan adalah isim mufrad berarti bermakna apa? Kalau dia Mufrad. iya. Berarti dia Isim tuh- maaf, isim mufrad isim mufrad bermakna apa berarti? satu, Satu, tunggal ya. tunggal. Iya. Tidak ditasniahkan, tidak dijamakkan. Iya. Iya, huwa qaimun. Huwa qaimun. Coba i'rabkan kalimat huwa. Huwa Iya. ismu domir mabniun ala fathi fi mahali raf'i mubtada'un. Ya. Qaimun Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu dhairatun ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Iya. Kemudian huwa qaimun selain dia tersusun dari dua kata isim, apalagi? Kenapa dinamakan kalam? Dia tuh sengaja dengan menggunakan bahasa Arab, sadar Iya. dengan menggunakan bahasa Arab. Diucapkannya sadar, yang kemudian pakai bahasa Arab, Bahasa apalagi? Terus yang diajak bicara tuh paham, tidak bertanya lagi. Iya. Terus apalagi? Terus Berupa lafaz. lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah huruf yang mengandung sebagian bahasa huruf jaiyah. Huruf hijaiyah, ya. Huruf atau kata yang mengandung sebagian huruf Iya. hijaiyah. Ya. Kasih gontor. Selain gontor, selain kalam, ada namanya kalim. Apa itu kalim? Kalim adalah kalimat kalim adalah dua kalimat atau lebih yang berfaedah atau tidak berfaedah. Contoh dari kalim yang tidak berfaedah gimana? Inna zaidun qaimun. Hah? Inna zaidun qaim. Inna huwa qaimun. Apakah ini contoh dari kalim? Iya. Bagaimana Bram? Coba kasih ke Bram. Apakah inna zaidan qaimun contoh dari kalim? Gontor memberikan contoh kalim inna zaidan qaimun. Apakah benar? Kurang tepat. Kurang tepat. Yang benar bagaimana contoh dari kalim yang tidak berfaedah? In koma zaidun. In koma zaidun. Kalau diterjemahkan bagaimana? Jika zaid berdiri. Kenapa kamu katakan in koma zaidun ini sebagai sebagai contoh dari kalim? Karena belum jelas maksud dia apa. Karena jika zaid berdiri, jadi kata in koma zaidun dia nggak berfaedah. Nggak berfaedah. Iya, nggak berfaedah, jadi maksudnya belum jelas. Belum jelas, orang yang diajak ngomong. Orang yang diajak ngomong tuh belum paham dengan perkataan in koma zaidun. Iya, bakal tanya lagi berarti ya? Iya. Iya, in koma zaidun. Iya. Berarti contohnya in koma zaidun. Iya. Inna zaidan qaimun salah. Salah. Nah, kenapa inna zaidan qaimun berarti termasuk apa itu? Kalau bukan dari kalim. Apakah termasuk dari kalam? Inna zaidan qaimun? Apakah contoh dari kalam itu? Inna zaidan qaimun. Iya. Iya. Jumlah apakah itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bisa kamu i'rabkan kalimat inna zaidan qaimun? Inna.
Inna. Amil nawasib. Amil nawasib mabniun alal fathi la mahala lahu inna amilun nawasib mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Zaidan inna Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu min ismil mufrad wa qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafi dhamatun zahiratun ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Ya. Baik. Selain kalim, ada kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat terbagi menjadi dua. Saya bukan tanya kalimat terbagi menjadi. Definisi dari kalimat. Kalimat itu apa sih? Apa definisi dari kalimat? Lafaz yang memiliki makna. Masih kurang tepat. Definisi qaul. Definisi dari kalimat apa itu? Definisi itu artinya pengertian. Pengertian dari kalimat apa? Yang tersusun. Lazwa, kasih ke lazwa. Lazwa, apa itu kalimat? Jika kalim itu lebih umum daripada kalam, maka kalimat itu lebih umum daripada kalim. Definisi, saya nanya definisi dari kalimat apa? Definisi kalimat. Ya. Kasih ke Lando. Lando, apa definisi dari kalimat? Apa itu kalimat? Kasih Saris. Apa itu kalimat? Qaul dan mufrad. Iya, qaulun mufrad. Kalimat adalah qaulun mufrad. Qaulun apa? Coba kasih Ferdi. Ferdi, apa itu qaulun? Apa itu mufrad? Qaul adalah lafaz yang bermakna. Lafaz yang memiliki makna. Contohnya apa? Contohnya alif, ya. Ba, itu makna huruf hijaiyah. Itu. Berarti qaul lebih umum daripada kalim dan kalam. Dan kalimat. Iya. Kemudian mufrad, yang dimaksud dengan mufrad itu apa? Mufrad dia tunggal. Iya, tunggal, saya tahu. Mufrad itu tunggal. Dari segi bahasa mufrad artinya tunggal. Tapi definisi istilahnya apa mufrad itu? Mufrad adalah mufrad adalah kasih ke Gontor. Gontor, apa itu mufrad? Mufrad itu lafaz yang hurufnya itu tidak memiliki makna dari 7. hampir kurang tepat hampir ke situ. Coba kasih nih Bram, apa itu mufrad? Mufrad adalah lafaz yang mana arti dari kata tersebut tidak menunjukkan dari hurufnya. Contohnya dari bagian huruf tersebut. Contohnya gimana? Contohnya kayak rojulun. Rojulun berarti laki-laki. Iya. Jadi laki-laki itu bukan terdiri dari ro, jim dan lam. Iya. Iya, kalau laki-laki itu terdiri dari kaki, kepala dan lain sebagainya. Iya, jadi bagian dari hurufnya dari ro, jim dan lam tidak menunjukkan dari bagian dari laki-laki tersebut. Iya. Oke. Kemudian kasih Ferdi. Kalimat terbagi menjadi berapa?
Kalimat terbagi menjadi 3. Apa aja? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, tidak terkait dengan waktu dan memiliki makna dengan sendirinya. Apa itu fi'il? Fi'il kata kerja dan terkait dengan waktu serta memiliki arti dengan sendirinya. Apa itu huruf? Huruf kata yang memiliki makna. Kata Yang memiliki makna. kata yang memiliki makna. Maksudnya? Huruf adalah kata yang memiliki makna. Jadi dia fi, misalnya dia punya artinya bisa di Iya. Dia bermakna kalau bagaimana? dia bermakna jika ada pendampingnya. Iya, harusnya jelas. Makanya saya bingung. Ayo. Berarti huruf adalah Makna yang memiliki kata yang memiliki makna jika terdapat pendamping setelahnya. iya. Contohnya gimana misalnya? Contohnya fil baiti. Iya, kalau misalnya dia fi aja ada mana enggak? Enggak. Iya, berarti butuh pendamping di situ. Fil baiti, di rumah. Iya. Gitu. Kemudian kasih ke Opik. Pik, sebutkan tadi kan isim itu adalah kata benda yang memiliki makna dengan sendirinya dan tidak terikat dengan waktu. Apa ciri-ciri dari isim? Ciri-ciri isim. Kemasukan al. Terus? Tanwin. Terus? Jangan ke tanwin aja, kemasukan tanwin gitu. Kemasukan tanwin. Terus? Kemasukan tanwin. Isnad. Isnad ilaih. Terus? Isnad ilaih. 2 lagi. Tanwin. Tanwin. 2 lagi. Masukkan al. Tanwin. Masih 2 lagi. Isnad ilaih. Tuh. Kasih ke Lazwa. Coba lengkapin Lazwa. Tadi sudah disebutkan ciri isim al, kemasukan al, berakhiran tanwin, dan dia berupa isnad ilaih. Apalagi belum disebut? Kemasukan jar dan berupa jar. Iya, kemasukan jar atau berupa jar. Ya. Coba Lazwa. Di situ ciri isim adalah kemasukan al. Ya. Al ada berapa? Alif lam ada berapa maksudnya? Al ada 3. Alif lam ada 3. Apa aja? 1. 1 itu alif yang menakirohkan. Alif yang menakirohkan. Nah, Contohnya misalkan baitun itu masih umum. namanya alif lam apa ini? Alif lam tankir, menakirohkan. Ya intinya menakirohkan. Ya, coba. Namanya. Contohnya baitun menjadi al-baiti. Al-baitu. gimana alif lam? Salah kamu, salah. Enggak begitu. Hah? Oh, ya, contohnya rojulun menjadi arojul. Ini apa ini? Alif, Kurang tepat. Alif arrojulu. Coba yang pertama alif lam apa namanya? Alif lam yang menakirahkan. Salah. Yang pertama alif lam zaidah. Alif lam zaidah contohnya gimana? Alif yang ditambahin tapi tidak mengaruh apa-apa. Contohnya zaidun jadi az-zaidu. Iya, enggak ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Yang kedua alif lam apa? Alif lam kan zaidun. Terus alif lam. Coba kasih lengkapin alif lam. Sudah disebutin 1 alif lam zaidah, masih ada 2 lagi, ada 3 alif lam. Yang kedua apa? Hah? Gak tahu. Kasih Saris, alif lam apa Saris? Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif atau ma'rifah, al-ma'rifah. Alif lam al-ma'rifah. Al-ma'rifah, apa itu al-ma'rifah? Itu yang pertamanya nakirah ketika kemasukan alif
alif lam menjadi ma'rifat. Contohnya, hazal bait. hazal bait awalnya Awalnya baitun. hazal baitun. Terus di ma'rifatkan jadi hazal bait. Yang ketiga, alif lam mausul. apa itu alif lam mausulah? Alif lam mausul adalah yang menyambungkan isim domir. Isim domir? Yang masuk ke isim domir. Isim sifat. Isim sifat. Isim sifat. Contohnya? Contohnya yang 2000 menjadi at 2000. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, 2000, ketika sebelum dan setelah masuk al, coba. 2000 pemukul, at 2000 yang memukul. Yang pemukul. Iya. Kemudian kasih gontor. Ciri dari isim adalah tanwin. Tanwin ada 4, sebutkan. Tanwin. Yang pertamanya itu tanwin tamkin. Tanwin tamkin, apa itu? Tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk dalam isim mu'rob. Contohnya? Ada kecuali apa? Kecuali jamak muannas salim. Contohnya itu zaidun. Ya, yang kedua? Yang kedua tanwin tangkir. Apa itu alif tankir? Tanwin tangkir adalah tanwin yang mengubah kata yang awalnya ma'rifat menjadi nakiroh. Contohnya sibawaihin menjadi sibawai. Sibawaihi menjadi sibawaihin. Iya. Terus yang ketiga? Yang ketiga tanwin iwat. Tanwin iwat. Udah cukup. Kasih Ferdi. Tanwin iwat ada berapa, Ferdi? Tanwin iwat ada 3. Apa aja? Sama tanwin iwat huruf. Iwat dan huruf contohnya? Contohnya jawari yang tadinya ada ya. Terus ketika dijadikan menjadi tanwin maka ianya hilang jadi jawarin. Ya, ketika dihapus ya-nya kemudian diganti dengan tanwin. Contoh jadi jawarin. Jawarin itu jamak dari apa sih? Jawarin jamaknya apa? Itu kan isim jamak. Jawariyun, jawariyu, jawarin. Itu kan isim jamak, itu jamak dari apa? Jamak dari jariyah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua iwat isim. Iwat isim contohnya? Kulun sakilati. Hah? Kulun. Coba sebut asalnya dan kemudian sebelum menjadi tanwin dan setelah menjadi tanwin. Sebelum menjadi tanwin bagaimana? Setelah ditanwin bagaimana? Sebelum menjadi tanwin awalnya kullu ahadin. Kemudian di ahadnya di kullu ahadin. Gimana kullu ahadin? Kulun ahadin sakilati. Coba Bram. Iwat isim Bram. Contoh dari iwat isim apa? Iwat dari isim sebelum ditanwin kullu ahadin ala syakilatihi. Kullu. Kok kullu sih? Kullu berarti dia apa irobnya? Hah? Irobnya apa? Kul. Oi. Ya udah enggak apa. Kullu ahadin ya. Kullu ahadin. Kullu ahadin ala syakilati. Ya'mal ala syakilati. Ya'malu ala syakilati. Menjadi setelah kemasukan tanwin menjadi kulun ya'malu ala syakilati. Apa yang dihapus? Ahadin. Yang ketiga, contoh iwat yang ketiga? Iwat dari jumlah. Contohnya? Sebelum kemasukan tanwin itu wa antum hina id balagot tanzurun. Setelah kemasukan tanwin jadi wa antum hina izin tanzurun. Iya. Kasih kopik. Sudah disebutkan sudah disebutkan tanwin tangkir, tanwin apa tadi, iwat sama tanwin ta'rif ya, tanwin tamkin. Masih ada satu tanwin lagi yang belum disebut. Tanwin apa itu? Tanwin iwat.
Sudah disebutkan tanwin iwad, tanwin tamkin, sama tanwin tangkir. Masih ada satu tanwin yang belum disebutin. Apa itu? Tanwin apa lagi yang belum disebutin? Selain 3 tanwin itu. Kasih ke Lazwa. Tanwin apa, Lazwa? Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu apa contohnya? Tanwin muqabalah itu untuk membandingkan antara isim jamak. Contohnya dulu, contohnya. Dia masuk kepada apa? Jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Hah? Contohnya jamak mudzakkar salim. Oh, Contoh tanwin muqabalah hanya masuk kepada apa? alif isim. Kasih ke Lando. Lando, tanwin muqabalah masuk kepada apa? Ini Lando sama Opik aja nih. Sama Lazwa juga nih, salah-salah mulu jawabnya. Kasih Saris. Saris, tanwin muqabalah masuk kepada apa aja? Jamak muannats salim. Hanya masuk kepada jamak Muannats salim. muannats salim. Contohnya, Muslimatun. kenapa muslimatun dinamakan tanwin muqabalah? Membandingkan dengan jamak mudzakkar salim. Gimana maksudnya? Dia aslinya tuh muslimun. Iya. Dia tuh jadi karena dia nggak ada tannya, jadi tambahin nun, jadi tambahin nun di akhirnya jadi muslimun seperti tanwin, seperti jamak muannats salim. Jadi pembanding jamak muzakkar salim yang ada nunnya gitu ya. Karena jamak muzakkar salim ada nunnya, maka jamak muannats salim yang tidak ada nunnya diganti dengan tanwin. Pembanding namanya muqabalah. Gitu. Kemudian coba kasih ke Gontor. Gontor, tadi kita sudah bahas masalah ciri-ciri isim. Sekarang sebutkan ciri-ciri 4 ciri-ciri fiil. Yang pertama itu qad. Qad. Iya, qad ini masuk kepada mana? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Yang kedua, Sin tanfis. sin tanfis sama sin Sama saufa. itu masuk ke apa? Fi'il mudhari. Iya. Yang kemudian Ta ta'din sakinah dan tafa'il. itu masuk ke mana? Fi'il madi. Aja, ya. Iya. Ya. Kemudian Gontor, qad yang masuk kepada fi'il madi sama fi'il mudhari. Kalau masuk kepada fi'il madi maknanya apa? Kalau kepada fi'il mudhari maknanya apa? Kalau qad masuk ke fi'il madi, maka maknanya bisa jadi 2. Apa ya? Yang pertama itu pasti, Hah? yang kedua itu mendekati atau hampir. Coba berikan contoh dari keduanya. Nah, kalau Yang pasti. makna mendekati. Mendekati dulu, udah nggak mendekati gimana? Mendekati, qad qamatis shalah. Qad qamatus shalah artinya apa? Sebentar lagi didirikan sholat. Iya. Kalau bermakna kepastian misalnya dalam Al-Quran ada, atau pakai contoh sendiri nggak apa-apa, terserah. Kasih Ferdi. Coba Ferdi, contoh qad yang bermakna kepastian. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sudah pasti orang muslim menang. Nah, Ya. Kalau pada fi'il mudhari Ferdi, bermakna apa? bermakna kadang-kadang Dan kebanyakan. contohnya gimana yang kadang-kadang dan yang kebanyakan bagaimana? Qad yasdukul mu'minun. Ini yang Qad yasdukul kazib. qad yasdukul kadzib. Artinya? Kadang-kadang orang berbohong itu jujur. Iya. Kalau yang bermakna kebanyakan? Bermakna kebanyakan Apa ya contoh banyak? Terserah. Kamu buat contoh sendiri. Kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu sukses. Kebanyakan orang lapar itu banyak omong. Kebanyakan orang goblok itu doyan makan. Gitu. Gimana? Makannya banyak. Kebanyakan orang bodoh banyak makan. Gimana itu? Qad yajuul jahil. Jahil. Gimana kok jahil? Orang jahil berarti lapar. Atau kebanyakan orang sholat itu nggak khusyuk.
Qad la yakhsa al-musallun. Ayo contoh cepetan yang lain. Terserah kamu bikin contoh apa aja. Qad la yakhsa musallun. Malah ngikutin saya tadi itu mah. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu sukses. Qad Sukses apa bahasa Arabnya? Sukses. Berhasil. Berhasil lah bahasa Arabnya. Kan kalau bisa ada orang lomba mana aja. Good luck, mana aja. Kasih Bram, contoh. Qad yang bermana kebanyakan. Qad yakhsa. Ini udah tadi saya, yang lain dong, yang lain. Enggak, ujungnya beda kan. Ya, sama aja, jangan pakai kata itu. Qad kafani. Itu bermana kepastian. Qad bermakna kebanyakan itu Cepet Bram. Qad bermakna kebanyakan. Banyak sekali maknanya ya Allah. Ini ketahuan kalau seandainya kalimat bahasa Arabnya sedikit kayak gini nih. Karena gak ngapal kosakata begini. Kalau dia ngapal kosakata, dia bisa menggunakan kata apapun. Ketahuan gak ngapal kosakata begini nih. Qad sabaan Sabaan gimana qad sabaan nafsun? Qad masuk kepada fi'il mudhari. Gak bisa masuk kepada isim. Lazwa. Kasih lazwa. Contoh qad yang bermana kebanyakan. Qad yajtahidu yanjihun. Hah? Yanjahun. Qad yajtahidu yanjahun. Gimana qad gimana? Qad ya'lamu qad ya'lamu kebanyakan orang yang tahu. Ya'allimu mengajar. Gimana sih? Fa'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Gak jelas saya ini. Kasih Saris. Qad ya'lamu. Saris, coba contoh. Qad yaflahun nasyid. Hah? Qad yaflahun nasyid an-nasyid. Qad yaflahu an-nasyid. Qad yaflahu an-nasyid. Kebanyakan orang yang rajin yaflah, menang. Qad yaflahu, kebanyakan orang yang nasyid menang, orang yang rajin menang. Mana sih? Coba kasih Lando. Apa yang dimaksud dengan sin sama saufa? Sin tanfis sama saufa itu artinya apa sih? Sin tanfis bermana akan datang dalam waktu dekat. Saufa bermana akan datang dalam waktu jauh. Coba kasih contoh. Saya zahabu ila suq. Artinya apa? Akan pergi ke pasar dalam waktu dekat. Kalau yang saufa? Saufa aku. Wah, ini udah makan kayaknya. Ya. Artinya apa? Akan makan dalam waktu jauh. Kemudian kasih gontor. Salah satu contoh fiil yang hanya bisa masuk kepada fiil madi itu adalah Tak nih sakinah. Sama Tafa'il. contohnya gimana? Tak tani sakinah. Contohnya itu kata dari katabu jadi kata betah.
Hmm? Hmm. Kalau kemasukan tak tanis jadi bagaimana? Tak tanis sakinati. Menjadi dari kata betul menjadi kata betul. Hah? Kasih ke Opik. Pik, contoh fi'il madi kemasukan tak tanis sakinah sama tak fa'il. Kilaban. Kasih ke Bram. Ini jauh banget. Gak jelas. Ngasal. Terus Jalasat bukan oh iya emang kamu nggak paham. Jangan salah paham. Jalasat itu dia kemasukan tak tanis sakinah sukun, tak sukun. Jalasat kalau tak fa'il gimana? Jalas tu artinya apa kalau jalasat sama jelas tu? Jalasat perempuan. Perempuan apa? Perempuan. Kamu perempuan. Jalasat. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan. Jalasat. Iya, saya perempuan. Saya perempuan. Iya. Kasih Ferdi. Jalasat artinya apa? Kasih Ferdi, Mika. Jalasat artinya apa? Jalasat. Kan ini direkam biar tahu semua nanti orang ini lemahnya. Dia perempuan telah duduk. Iya, dia perempuan telah duduk. Kalau jelas tuh? Jelas tuh, saya telah duduk. Oke. Kemudian ada kata yang mana kata ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah dia termasuk dari fi'il madi atau dia termasuk dari bukan termasuk dari fi'il. Ada kata kata ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini fi'il, ada yang mengatakan ini bukan fi'il. Yang mengatakan ini fi'il karena dia bisa kemasukan tak tanis. Apa itu? Apa aja itu katanya? Tadi. Ada kata yang mana ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini fi'il, ada yang mengatakan ini isim. Tapi yang mu'tamad, yang asoh, ini adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa kemasukan tak tanis sakinati. Karena ciri khas fi'il adalah bisa kemasukan tak tanis sakinati. Apa itu katanya? Ada 4. Katanya ada 4. Dalam nih. Detail, saya tanyanya detail. Perbedaan dapat. Ini kita ujiannya habis 1 jam ya. Ini baru setengah jam. Saris. Apa Saris? Apa kata 4 kata itu? Yang kata itu. Ada kata ulama berbeda pendapat apakah dia isim atau fi'il. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan fi'il. Yang mengatakan fi'il dia bisa kemasukan tak tanis. Apa katanya itu? Amsi. Allah. Kasih lazwa. Apa itu lazwa katanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, apa? Apa Bram? Bisa. Iya. Bisa, siapa lagi Bram? Kalau bisa itu artinya apa Bram? Artinya itu mudah-mudahan. Hah? Ya Allah. Bi'satil mar'ah niken. Seburuk-buruknya. Ya. Seburuk-buruknya perempuan adalah niken. Iya. Contoh apa lagi? Selain bisa apa lagi? Laisa. Selain Laisa apa lagi? 2 lagi Bram. Bisa. Laisa artinya apa? Bukan. Iya. Selain bisa sama Laisa apa lagi?
Bisa, laisa. Asa. Asa, benar. Asa. Asa. Asa artinya apa? Sebaik-baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Satu lagi. Kalau seandainya ada seburuk-buruknya berarti ada sebaik-baiknya. Apa berarti iya itu. seburuk-buruknya? Asa. Apa Ferdi, kasih Ferdi? Apa Ferdi? Ni'mah. Iya, ni'mah. Ni'matil mar'ah oriza. Iya. Gitu misalnya. Gimana kalian nih? Ada ni'mah bisa laisa. Ini ulama masih berbeda pendapat, tapi yang mu'tamad yang asal ini adalah fi'il karena bisa kemasukan ta'nis. Laisatil mar'ah, bi'satil mar'ah, asatil mar'ah, ni'matil mar'ah, imra'atun solehah. Gimana kalian nih? Kemudian dalam aktub, kaiful lan taktub? Lima adalah tasallus sahibik. Kemudian selain fi'il madi ada fi'il mudhari. Ciri dari fi'il mudhari itu apa, Ferdi? Ciri dari fi'il mudhari itu apa? Bisa diketahui dengan apa? Ciri. Iya. Fi'il mudhari. Iya. Kalau fi'il madi itu kan bisa diketahui dengan kemasukan ta'nis atau tak fa'il, maaf. Tapi kalau fi'il mudhari bisa diketahui apabila kemasukan apa? Sin saufa. Selain itu? Lam. Iya, kemasukan lam. Contohnya gimana? Lam akul. Lam akul. Coba di-i'rabkan kalimat lam akul. Lam. Amil jawazim. Iya. Mabniun ala sukuni. Terus? La Mahala lahu minal i'rab. Terus akul. Majzumun. Dia apa dulu? Apakah dia fa'il, fi'il atau mubtada atau khabar atau apa? Atau fi'il madhi atau fi'il mudhari atau apa? Akul fi'il mudhari. Majzumun bilam wa alamatu jazmi sukun. Limadha? Li'annahu min fi'il mudhari. La yatasil bi akhir syai'un. Ya, terus. Kemudian dalam fi'il mudhari kasih ke Opik lagi, Ini Opik belum jawab ini. Belum pernah benar. Sangat rugi sekali Opik ini. Pik. Dalam fi'il mudhari ada yang namanya huruful mudharaah. Apa itu huruful mudharaah? Coba kasih ke Gontor, ke ini Rando. Rando, apa itu huruf mudharaah? Huruf mudharaah terdiri dari 4 huruf. Apa aja itu? Alif, nun, ya, ta. Kalau diiniin singkat menjadi Anita. Iya, Anita. Kenapa dinamakan huruf mudharaah? Ya kenapa dinamakan huruf mudharaah? Saya tanya kenapa Anita ini dinamakan huruf mudharaah? Alif nun ya ta. Karena menyangkut Kasih Lazwa. Lazwa kenapa dinamakan huruf mudharaah? Karena dia berada di fi'il mudhari. Karena dia berada di fi'il mudhari. Di mana? Di depan. Iya, karena awal fi'il mudhari itu tidak lepas dari kalimat ini. Anita. Ya. Anita. Coba masing-masing kalimat Anita diberikan contoh, Lazwa. Contoh dari alif af'alu. Contoh dari ya itu dari nun naf'alu. Sama artinya. Oh. Berarti jangan fa'ala. Contoh dari alif ajlisu. Saya duduk. Dan contoh dari nun naf'alu. Kami duduk. Contoh dari ya yaf'alu. Dia yajlisu, dia sedang duduk.
contoh dari tajlisu, kamu sedang duduk. Iya. Iya. Kemudian ini apa lagi nih? Ada 4. Kan fi'il mudhari itu selalu dibaca awalnya dengan fathah. Fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, qoma yaqumu, dan lain sebagainya. Ada 4 wazan yang mana fi'il mudhari ini dibaca di awalnya dengan huruf domah. Coba berikan kepada Gontor. Tor, apa aja Tor? Huruf mudhari yang mana setiap awal katanya itu selalu diiniin dengan domah. Diawali dengan domah. Hah? Wazannya apa aja dan berikut dengan mauzunnya. Contohnya. Wazannya apa, mauzunnya apa? Yufa itu. Sama fi'il madinya dong, fi'il madinya. Aflala yuf'ifa. Aflala yuflilu. Coba dikasih Ferdi. Ferdi. Apa aja Ferdi? Fa'lala yufa'lilu. Ininya mauzunnya? Dahraja. Artinya? Gelinding. Gelinding. Terus yang kedua? Yang kedua fa'ala yufa'ilu. Hah? Fa'ala yufa'ilu. Hah? Apa? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Iya, mauzunnya? Akromayuk. Nah, gimana? Fa'ala qata'a yufa'ilu. Koto artinya apa? Motong-motong. Memotong-motong. Terus lagi? Yang ketiga? Af'ala yufa'ilu. Af'ala yufa'ilu, mauzunnya? Akromayuk. Artinya? Memuliakan. Terus lagi apa? Terus ini yang terakhir? Fa'ala yufa'ilu. Contohnya? Qatala yuqatilu. Artinya? Saling membunuh. Iya. Ini sebenarnya di bab sorof ya, tapi nggak apa-apa. Sorof kita singgung sedikit. Ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir saya berikan kepada Opik karena belum sama sekali benar Opik ini dari awal sampai sekarang sampai akhir. Pik, coba Pik. Dari 4 fi'il mudhari tadi yang di awal dengan domah, 3 aja lah. Selain dahroja, selain fa'lala, ada 3 yang tersusun dari fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, sama fa'ala yufa'ilu. Dari segi makna bedanya apa aja? Kalau fa'ala yufa'ilu menandakan seperti ini, kalau fa'ala yufa'ilu menandakan seperti ini, kalau af'ala yuf'ilu menandakan seperti ini. Fa'ala yufa'ilu. Enggak ada fa'ala. Kalau fa'ala yufa'ilu menandakan artinya apa itu? Artinya Coba kasih ke Lando. Kasih ke Lando. Ini Opik sudah lemah sekali ini. Lando. Kalau yang fa'ala yufa'ilu bermana apa itu? Fa'ala yufa'ilu. Qatalah yuqatilu bermana apa? Fa'ala yufa'ilu berimbuhan saling. Iya, bermana saling ya, saling. Misalnya saling membunuh, saling ciuman, saling menikah, nakaha yunakihu. Nah, itu. Begitu. Kemudian kalau misalnya fa'ala yufa'ilu, qatta'a yuqatti'u, berimbuhan double contoh apa terjadinya? Jadinya apa bedanya qatta'a sama qatta'a? Qatta'a itu tidak bertas. Kalau iya pasti tidak bersasit. Artinya dari segi mana? Oh, artinya. Kalau qatta'a apa dari segi mana? Kalau qatta'a dari segi mana apa? Kalau qatta'a cuman 1 kali, kalau qatta'a
2 kali. 2 kali doang. Qata'a, memotong-motong. Motong 2 kali. Gitu. Memotong-motong. Berarti 2 kali doang. Oh, berkali-kali. Iya, berkali-kali. Tapi kalau af'ala yuf'ilu, Af'ala yuf'ilu, merimbungan yang. berimbungan yang baru yang sayang gitu ya. Gimana af'ala yuf'ilu? Af'ala yuf'ilu. Hah? Berimbun apa? Kasih opik. Pik, kalau af'ala yuf'ilu berimbun apa, Pik? Kalau af'ala yuf'ilu imbuhannya apa? Ya. Kasih lazwa. Af'ala yuf'ilu imbuhannya apa lazwa? Ada, jika diartikan ada kannya. Contohnya gimana? Akrama yukrimu, memuliakan. Iya, memuliakan. Ada imbuhan kannya, Pik. Terakhir kasih Syaupik biar jawab. Pik. Apa sih huruf? Huruf itu apa sih? Sama contohnya. Kita sudah bahas isi fiil, isim, ciri-cirinya. Sedangkan kalau huruf itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri huruf apa? Ciri-ciri huruf. Kalau ciri-ciri isim kan ada isnad, tanwin, ciri-ciri fiil bisa kemasukan qad dan lain sebagainya. Kalau ciri-ciri huruf apa? Ciri-ciri huruf. Kasih ke Saris terakhir. Saris, ciri-ciri huruf apa, Riz? Ciri-ciri huruf. Ciri huruf. Ciri huruf adalah tidak menerima ciri-cirinya isim dan ciri-cirinya fiil. Santum. Ciri-ciri huruf dia tidak bisa menerima ciri-ciri dari fiil, tidak juga dari isim. Contohnya apa huruf itu? Contohnya fi. Terus? Fi, min dan wa. Oh, ada lagi ya di sini yang belum saya tanyakan ya. Gak apa, kita digenapkan 1 jam ya. Isim itu ada yang mabni. Ini masih 1 bab sini kan? Iya kan? Iya nggak itu? Oh. Itu sudah masuk ke morobat belum ya? Hah? Belum ya? Isim itu ada yang mabni. Kasih Gontor. Nah, apa yang menyebabkan, coba sebutkan salah satu sebab kenapa isim itu dimabnikan? Tidak menerima tanwin. Tidak bisa dimu'rab. Salah, maaf. Pertanyaan saya salah. Isim itu dimabnikan karena memiliki kesurupan dengan huruf. Iya, karena memiliki kesurupan dengan huruf. Coba sebutkan salah satu sebab kesurupan dengan huruf yang menyebabkan isim menjadi mabni. Tidak menerima amil. Tidak menerima amil. Tidak, harokat akhirnya tidak bisa diganti. Coba kasih Bram. Bram, sebutin salah satu keserupaan dengan hurufnya. Satu aja sama contohnya. Wad'i, Peletakannya. Karena memiliki keserupaan peletakan ya, atau wad'i. Apa itu, di mana itu? Di kalau ya udah contohnya. Contohnya kalau di huruf dia ada bi. Terus kalau di isim domir dia ada domir nahnu. Contohnya kalau di huruf dia ada qad. Kalau di isim dia ada domir nahnu. Contohnya fahimna. Akhirnya 2 huruf, nun dan alif. Contoh lain? Ada 1 huruf yaitu bi. Kalau di isimnya dia contohnya. Coba saya masih belum paham maksud dan peletakan atau wad'i itu gimana sih? Contoh peletakan atau wad'i, jadi dia isim ini dia
di akhirnya itu gimana? Saya tahu, saya paham kamu sudah paham. Cuman saya pingin kamu jadi orang cerdas, artinya kamu bisa memahamkan saya. Jangan jadi orang pintar hanya paham untuk diri kamu sendiri. Jadi gimana? Dari segi peletakannya, jadi kalau misalnya kita misalkan huruf B itu kan satu huruf di terakhir ya, lalu di isimnya itu dia apa sih? Coba Pedi, jelaskan. Yang dimaksud dengan syibhul wad'i atau keserupaan dengan huruf dari segi peletakan itu gimana maksudnya? Jadi kalau B itu dia diletakkan pada isim atau fiil, dia berupa satu huruf, sama kayak sama seperti pada isim. Isim apa? Nah, Isim apa? isim Harusnya kamu beri contohnya itu berupa isim apa? Kenapa isim ini dimabnikan? Isim apa itu? Isim apa? Kalau segi peletakan kepada isim apa yang dimabnikan? isim domir. Ya iya. Ya isim domir mabni. Kenapa isim domir itu mabni? Isim domir mabni karena Angkat langsung. isim domir mabni Kenapa isim domir mabni? Karena memiliki keserupaan wad'i sama huruf. Maksudnya bagaimana? karena isim domir ini kan dia berupa satu huruf, sama seperti pada huruf yang B, satu huruf juga. Iya, kan dari segi peletakan sama-sama satu huruf. Ada yang dari segi peletakan sama-sama dua huruf. Yang kedua, contohnya keserupaan apa lagi? Lazwa, kasih Lazwa. Keserupaan dari segi makna Itu ada di isim apa? ada di isim syarat. Isim isyarah. Isim syarat. Gimana itu maksudnya? In qama Zaidun akumu. Terus kalau hurufnya itu mata qama Zaidun akumu, sama-sama maknanya itu sama-sama syarat gitu. Oh ya, karena memiliki makna yang sama itu syarat, maka isim syarat apa itu? Maka huruf. Iya, maka isim syarat disamakan dengan huruf. Ya, oke. Lanjut lagi coba. Siapa Lando? Lando, coba contoh yang lain. Apa keserupaan apa lagi? Kenapa isim dimabnikan? Kalau nggak paham, nggak bisa, kasih aja ke teman kamu. Kasih Opik. Kalau nggak bisa, Opik bisa nggak? Nggak tahu. Kasih Saris. Coba apa? Dari segi apa itu? Membutuhkan gitu, Iftikar. Ya. Iya, membutuhkan iftikar. Membutuhkan kata lain. Itu isim apa itu? Isim mausul. Isim mausul. Iya. Isim mausul membutuhkan dengan yang lain. Kata yang lain. Iya, sama dengan apa? Sama dengan apa? Ya kata kamu karena keserupaan dari segi kebutuhannya, yaitu iftikarnya. Berarti sama dengan huruf di yang mana? Oh, kalau di huruf tuh dia fi aja, dia harus membutuhkan kata lain biar dia jadi berfaedah. Jadi ditambahin fil baiti. Kalau isim mausul? Kalau isim mausul kayak apa contohnya? Alladzi. Ya ladzi. Alladzi. Dia membutuhkan sesuatu supaya memiliki makna gitu. Iya, alladzi itu jadi nggak jelas. Alladzi makanya ditambahin kata lain jadi alladzi. Alladzi apa? Alladzi naim. Naim. Kasih kontor. Apalagi kontor? Keserupaan apa lagi yang lain? Dari segi penggunaan. Dari segi penggunaan istimal ya? Istimal. Iya, itu isim apa itu? Isim isyarat. Isim isyarat. Ya nggak apa-apa, biar dia pikirnya isim dari segi penggunaan, dari segi apa itu istimal. Isim Kasih berapa?
Abram. Isim isyarah. Isim isyarah. Terus Itu dari segi apa itu? dari segi penggunaan Dari segi penggunaan. Next lah. Bukan. Kasih Ferdi. Apa Ferdi? istifham. Istifham itu dari segi apa? Segi makna. Dari segi makna. Kenapa? Karena itu berupa pertanyaan. Iya. Kalau di hurufnya itu contohnya min aina anta, huruf Min aina anta. min. Emang min huruf istifham? Mata qaimun. Iya, mata qaimun. Terus kalau di isimnya seperti hal, Iya. Sama-sama bermakna pertanyaan. Lazwa, coba yang lain. Masih ada 2 lagi nih yang belum disebutin. Ada lagi? Isyarat. Ada 2 lagi lah. Isyarah. Syibul istimal masih ada itu nanti. Oh, isyarat. Isyarah termasuk segi apa ini? Segi makna. Segi makna. Gimana maksudnya? Misalkan isim itu kan menunjukkan sesuatu seperti tilka kolan suatu. Terus kalau di hurufnya itu nggak ada, jadi pakai gerakan isyarat itu. Nah, tunjuk dia. Nah, gitu. Ya, lanjut terus. Yang terakhir masih ada lagi Saris. Terakhir. Sibul apa itu? Sama dari segi penggunaan. Istimal apa itu contohnya? Isim fi'il. Ya, isim fi'il. Contohnya apa? Contohnya Soh itu artinya apa? Uskut. Isim fi'il amr ya. Isim fi'il amr. Soh uskut. Di huruf ada nggak? Ada. Apa itu? La'ala artinya apa? Artinya itu berharap. Ataroji berharap ya. Karena sama-sama penggunaannya sebagai fi'il. Sebagai kata kerja. Iya, tapi tidak membutuhkan amil. Tidak membutuhkan amil, sama-sama tidak membutuhkan amil. Iya, sama-sama tidak membutuhkan amil. Iya, dari segi penggunaannya ya. Cukup sekian ya. Ini yang perlu diperhatikan. Coba semuanya kepalanya ke atas. Opik, Lando, kemudian Gontor Lazwa juga masih agak lemah ini. Untuk lebih menekankan lagi nanti untuk ujian berikutnya kita di murobat. Ini padahal kita sebenarnya ujian murojaah. Murobat. Jangan sampai seperti ini terulang lagi. Opik terutama sama sekali 0. Gak ada yang benar. Mana nih Opik? Lando juga. Padahal teman-teman kalian ada di samping kalian, bisa kalian tanya. Gitu. Apa nggak tanya Opik sama Lando? Ahyanan fakot. Opik sama Lando nggak pernah bertanya? Ahyanan. Kan kalian belum paham, kenapa nggak merasa tidak paham? Tanyalah sama temannya yang bisa. Gitu, supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Kita masuk ke murobat. Tapi murobat nanti kita ujiannya hari Minggu ya. Jangan hari Minggu, hari Sabtu. Besok kita sudah masuk ke nakir ma'rifah. Allahu a'lam bishawab.